Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan selamat berbahagia untuk adik-adik semua calon penerus generasi agama dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kakak mau tanya boleh apa nggak nih? Boleh dong. Jadi adik-adik pernah nggak nih ngerasain atau pernah berpikir bahwa kenapa waktu itu sekarang cepet banget berlalu? Mungkin adik-adik ada yang pernah berpikir perasaan kemarin baru hari Senin deh, terus kok udah ketemu hari Senin lagi? Atau ada yang pernah berpikir perasaan kemarin saya masih kelas 1, kok tahu-tahu sekarang saya udah mau lulus? Atau ada yang pernah berpikir perasaan kemarin tuh saya masih di dunia, tapi kok sekarang saya sudah di surga? Nggak apa-apa, kita pede aja dulu, pede aja dulu. Terus sebenarnya kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Tapi waktu yang semakin cepat berlalu adalah salah satu tanda dari kiamat. Ini bukan mau nakut-nakutin dulu ya, tapi ini sebagai pengingat untuk kita. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sebelum waktu semakin singkat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, waduh, berarti waktu kita di dunia semakin singkat dong. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi yang namanya kiamat, kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Tapi yang namanya kematian adalah suatu kepastian. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Kak Yafatka pagi ini. Dan ya, terus gimana dong caranya agar kita bisa mempersiapkan bekal untuk akhirat dalam waktu yang singkat? Maka dari itu, berdirinya saya, Marsa Afia Satina Anashwa, mohon izin kepada teman-teman agar selama 5 menit ke depan Ana akan membawakan sesuatu yang berjudul Membekali Diri Sejati. Adik-adik, kita semua adalah manusia, betul atau enggak? Betul. Dan setiap manusia akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Imran ayat 185, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, tapi setelah kematian kita tidak bisa langsung gitu ke surga. Kita akan melewati yang namanya perjalanan yang sangat panjang. Dan perjalanan itu akan kita sebut dengan yang namanya fase. Adik-adik ada yang tahu nggak fase apa aja yang akan kita lewati setelah kematian? Apa aja? Fase alam kubur, barzakh, lalu siratal mustaqim. Ya, jadi kita akan melewati yang namanya alam kubur. Di sana kita akan ditanyai oleh dua malaikat. Lalu kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah SAW. Dan setelah itu kita akan berada di yaumul hisab, ditimbang amalan kita selama di dunia ini. Setelah itu kita masih harus melewati yang namanya jembatan Siratal Mustaqim, yang mana kita nanti melalui jembatan ini untuk mencapai suatu tempat yang namanya keabadian, yaitu surga atau neraka. Kita akan melewati masih banyak sekali fase setelah kematian. Dan fase kehidupan dunia adalah fase yang paling singkat di antara fase yang lain. Tapi jangan salah, karena fase dunia adalah fase yang sangat vital, fase yang menjadi poros fase-fase setelahnya. Karena kehidupan dunia lah yang akan menentukan apakah kebahagiaan ataukah kesengsaraan yang akan menemani kita selama perjalanan menuju suatu tempat bernama keabadian tadi. Dan ya, wahai jiwa-jiwa kecil, wahai jiwa-jiwa kecil yang menginginkan kebahagiaan,
semoga bahagiamu adalah surga. Jika memang begitu, maka di waktu yang tak banyak ini kita harus bersiap dan bersegera. Kita harus berjuang agar di setiap harinya jalan yang kita pilih adalah jalan ketakwaan. Kita harus bersiap agar bekal-bekal yang kita siapkan ini mampu menemani kita selama perjalanan panjang. Dan kita harus berjuang agar kita tak tergelincir ke dalam lubang kesengsaraan yang tak ada akhirnya. Kita harus berjuang agar nafas terakhir kita adalah nafas dalam ketakwaan, nafas dalam keimanan, dan nafas dalam ketauhidan. Mampukah kita melakukannya? Semoga iya adalah jawabannya. Dan iman yang kokoh adalah salah satu fondasinya. Terus, gimana dong caranya agar kita bisa meningkatkan keimanan kita? Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena iman dan ilmu saling berkaitan. Ilmu memang bisa kita dapat dari mana saja, terutama ilmu agama. Tapi pondok pesantren bisa menjadi salah satu pilihan yang utama. Terus, kenapa pondok pesantren? Kenapa pondok pesantren? Karena banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapat dari pondok pesantren, seperti kemandirian, kedisiplinan, dan juga kebermanfaatan. Selain itu, kita bisa menuntut sebanyak-banyaknya ilmu agama. Dan di pesantren, kita bisa memiliki circle yang sama-sama bervisi surga. Lalu, kalau kalian ada yang mikir, tapi aku nggak tahu mau dari mana. Tenang, jangan khawatir, karena ada PPTQ Hamil Quran Klaten yang siap menjadi tempat kalian berlabuh. Karena PPTQ Hamil Quran adalah pondok yang sangat Masya Allah sekali. Kalau misalnya dalam kamusnya ustazah saya, pondoknya itu ajib banget, atau rakse. Ajib itu mantap, kalau rakse itu asik. Jadi insya Allah PPTQ Hamil Quran adalah pondok yang mantap sekaligus asik. Kenapa? Karena di sana kita akan mempelajari banyak sekali ilmu agama. Ada tari, ada tauhid, ada magnet rezeki, dan pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Lalu selain itu di PPTQ Hamil Quran kita juga akan diseimbangkan dengan persiapan masa depannya dengan cara memfasilitasi ekstrakurikuler yang bisa kalian masuki. Kalau ada yang suka keterampilan bisa masuk ke UMKM. Terus kalau misalnya ada yang suka nih dalam bidang dakwah atau public speaking, atau kalian pernah lihat ustadz-ustadz yang keren banget seperti Ustadz Agam, Ustadz Ucen, Ustazah Oki, Ustazah Nurul, Ustazah Fira, Ustazah yang sangat keren sekali, sangat Masya Allah sekali, dan pembawaannya juga sangat menyenangkan. Kalau kalian ingin belajar hal-hal seperti itu, PPTQ Hamil Quran benar-benar bisa jadi pilihan yang tepat karena akan dibimbing oleh Ustaz. Dan di sana di PPTQ Hamil Quran kita akan bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang inspiratif, orang-orang besar yang sangat Masya Allah sekali. Insya Allah akhiratnya dapat dan dunianya pun dapat. Di PPTQ Hamil Quran kita bisa mengasah, kita bisa merawat kesehatan mental kita, seperti yang dikatakan oleh Ustazah Armin. Kita bisa menjadi pemuda yang kokoh, pemuda yang produktif dan juga prestatif. So, jangan ragu dan segera tentukan pilihan kalian karena PPTQ Hamil Quran siap membersamai teman-teman. Sekian dari saya mohon maaf apabila selama penjelasan saya terdapat kekurangan. Itu dikarenakan semua kurangnya ilmu yang ada pada diri saya, dan apabila terdapat kelebihan atau manfaat yang bisa diambil, itu semua berasal dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTQ Hamilul Quran adalah pondok pesantren tahfidzul Quran yang mencetak generasi Qurani dan berakhlakul karimah. PPTQ Hamilul Quran beralamat di Jalan Raya Klaten Solo, KM 5 di Desa Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. PPTQ Hamilul Quran berdiri di bawah naungan Yayasan GNJ. Pada tahun 2020, di tengah ujian pandemi COVID di seluruh penjuru negeri, alhamdulillah, Allah justru hadirkan rahmatnya. Yayasan GNJ mendapatkan amanah bangunan lama yang kemudian dibangun bersama-sama dengan para dermawan, para muhsinin, para donatur, membangun sebuah pondok pesantren Hamilul Quran di jenjang pendidikan SMA. Sebagaimana namanya, Hamilul Quran bermakna mengemban, membawa Al-Quran merasuk ke dalam jiwa para santri penghafal Al-Quran serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para muhsinin, para dermawan, para donatur, serta para wali santri atas amanah-amanahnya, atas sumbangsih dukungan, serta segala sesuatu baik doa, biaya, maupun tenaga, serta masukan-masukan positifnya kepada PPTQ Hamilul Quran. Dan alhamdulillah, di tahun 2022 Allah mudahkan, lancarkan pembangunan PPTQ Hamilul Quran sehingga terus berkembang dan mulai membuka jenjang pendidikan bukan hanya untuk SMA saja, namun sudah mulai dibuka jenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA, baik santri putra maupun putri. Besar harapan kami, para santri PPTQ Hamilul Quran ini di masa depan menjadi kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi pemimpin bangsa, pemimpin umat dengan tetap berprinsip teguh menjadi pribadi yang Qurani dan berakhlakul karimah. Inilah visi PPTQ Hamilul Quran. Sehingga bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, para santri juga belajar berbagai kitab kuning terkait dengan tauhid, fikih, nahwu shorob, bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar akhlak, sirah, tahsin, tajwid, tafsir, dan lain-lain. Tak hanya itu, para santri pun juga dibekali beberapa skill tentang dakwah, tata boga, UMKM, serta para santri pun juga dibekali untuk belajar seni hadroh, sosial skill syariah, rias pengantin, dan lain-lain. Jadi saat lulus nanti, para santri diharapkan sudah bisa pula terjun di masyarakat yang tentunya langsung bisa menjadikan bermanfaat untuk umat. Program harian praktek hitobah halaqah dakwah dilakukan rutin setiap ba'da asyar, mujahadah sebelum subuh, zikir pagi wiridul latif, zikir petang rotib al-haddad, istiqomah membaca surah waqiah ba'da asyar, serta ziyadah setoran dan murojaah di setiap ba'da subuh dan ba'da isya menjadikan pembentukan karakter para santri semakin beriman dan bertakwa dan tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Misi PPTQ Hamilul Quran adalah yang pertama, mengembangkan pesantren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan baik bagi santri maupun masyarakat luas melalui kegiatan ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Ta'lim yakni dengan penyampaian, tarbiyah dengan perbaikan, dan ta'dib dengan pembinaan akhlak. Adapun misi yang kedua yakni meningkatkan kompetensi lulusan para santri PPTQ Hamilul Quran melalui pembekalan moralnya, skillnya, serta penguatan di bidang Al-Quran dan amaliyah. Maka besar harapan kami, serta kami nantikan dengan sepenuh hati, dengan penuh tangan terbuka kehadiran santriwan dan santriwati baru, baik dari jenjang SMP hingga SMA, serta para calon wali santri untuk bergabung bersama kami, menjadi bagian dari keluarga besar PPTQ Hamilul Quran, dengan terus belajar dan berjuang, memantaskan diri mendekat ke ilahi Rabbi dengan wasilah Qur'ani dan akhlakul karimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.